Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di jembatan yang oleh orang Bangka disebut dengan Jerambah. Nah, di bawah itu ada Jerambah lama ya, yang disebut dengan Jerambah gantung. Nah, dalam bahasa Melayu kan Jerambah itu sebenarnya adalah titian yang menghubungkan satu titik yang menyeberangi sungai ataupun air ke titik berikutnya. Nah, Jerambah itu bisa juga disebut dengan titian, bisa disebut dengan jejambat, bisa disebut dengan jembatan. Nah, orang Bangka lebih senang menyebutnya Jerambah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Jerambah gantung ini itu menghubungkan antara wilayah kota Pangkal Pinang dengan wilayah Kabupaten Bangka, tepatnya wilayah desa Merawang. Nah, batas wilayah itu kita mengenal ada sungai namanya Sungai Pandik, Sungai Pandik atau Sungai Pendek. Nah, cuma pada tahun 1851 pemerintah Hindia Belanda membangun jalan dari distrik Pangkal Pinang ke distrik Merawang, sehingga waktu perjalanan dipersingkat, dan untuk mempersingkat waktu itu mereka membangun jembatan. Nah, salah satu jembatan yang dibangun itu adalah jembatan yang melintasi Sungai Pandik atau Sungai Pendek. Karena jembatan itu berada di dekat Kampung Selindung, maka orang menyebut jembatan itu adalah Jembatan Selindung. Akhirnya lambat laun sungainya pun diberi nama Sungai Selindung. Nah, salah satu anak dari Sungai Pandik tadi adalah Ai Kerabut. Jadi Ai Kerabut di Bangka, Ai itu artinya anak sungai. Nah, jadi Jerambah gantung ini menghubungkan dua wilayah ya, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, melintasi Ai Kerabut, salah satu anak sungai dari Sungai Pandek ya, yang orang nyebutnya Sungai Selindung. Nah, dulu Jerambah gantung itu kan tertulis Enno 1938. Nah, memang bagus dulu jerambahnya itu, jadi menggunakan sling. Nah, kemudian ada kayu di bawahnya untuk fungsi penyeberangan Ai Kerabut ini. Nah, kenapa dibangun Jerambah gantung ini? Karena pada tahun 1923 sampai dengan 1927 pemerintah Hindia Belanda itu mulai menerapkan mekanisasi di dalam sistem pertambangan timah. Nah, misalnya saya beri contoh, salah satu mekanisasi itu adalah menggunakan listrik, tenaga listrik yang disebut dengan open plunderen untuk peleburan timah. Nah, untuk mensuplai listrik dari pembangkit listrik yang ada di Mantung, Belinyu, kemudian pembangkit listrik yang ada di Merawang, Batu Rusa, ya, kan dibangun saluran-saluran udara, saluran-saluran udara yang menghubungkan dari pusat pembangkit tenaga listriknya ke distrik Pangkal Pinang, kemudian ke tambang-tambang yang ada di masing-masing distrik. Kemudian mensuplai juga listrik ke puput ataupun tempat peleburan timah yang disebut dengan open plunderen tadi. Nah, jadi untuk mengalirkan listrik ke tambang darat, kemudian mengalirkan listrik ke pusat-pusat distrik yang ada di 10 distrik di Pulau Bangka dari pembangkit listrik, kemudian mengalirkan listrik ke tempat
peleburan yang disebut dengan puput yang menggunakan teknologi oven Vlaanderen tadi, pemerintah Hindia Belanda membangun saluran-saluran listrik udara, saluran udara orang Belanda nyebutnya. Nah, saluran udara listrik yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda itu berbeda dengan yang kita lakukan. Kalau kita kan saluran listrik itu berada di kiri kanan jalan, sepanjang jalan. Kalau orang Belanda dia membangun saluran listriknya itu menjauhi penduduk. Mungkin ya orang Belanda mau menjaga keamanan, keselamatan masyarakat. Nah, kita melihat kawasan mangrove di Sungai Selindung, kemudian di Aik Kerabut ini masih cukup asri ya, masih cukup baik ya untuk dijadikan dan dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata. Jadi banyak potensi yang bisa nanti kita kembangkan ya, sesuai dengan rencana induk pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang ya. Salah satu kawasan destinasi wisata yang akan dikembangkan itu adalah kawasan destinasi wisata yang ada di Selindung dan sekitarnya. Ya, potensinya salah satu adalah mangrove. Cuma orang sering salah ya. Mangrove itu dianggap sebagai satu jenis tanaman. Sebenarnya mangrove itu adalah kawasan yang ditumbuhi oleh bermacam ragam tumbuhan bermacam ragam tumbuhan yang ada di pesisir pantai maupun di pesisir sungai. Jadi dia masih heterogen ya, hutannya masih heterogen. Misalnya ada bakau, kemudian ada nipah, kemudian ada waru, kemudian ada perpat ya. Ada nyireh. Nah, itu disebut dengan kawasan mangrove. Tetapi kalau dia sudah homogen, orang Bangka menyebutnya sesuai dengan jenis tanamannya. Misalnya ada yang disebut dengan rasau, artinya kawasan itu hanya ditumbuhi oleh tanaman rasau. Atau kawasan bakau, artinya tumbuhannya hanyalah bakau. Nah, kalau mangrove itu dia masih heterogen ya, jadi bermacam-macam, ada nipah, ada waru, ada bakau sendiri, ada nyireh, ada perpat, macam-macam seperti itu. Nah, orang Bangka menyebutnya rabeng ya, rabeng, istilahnya rabeng. Rabeng itu artinya kawasan mangrove ya, yang masih heterogen ya, bukan homogen sifatnya. Nah, mangrove ini sangat cocok untuk pariwisata. Ada edukasi ya di situ, bisa anak-anak bisa mempelajari terkait fungsi manfaat dari mangrove. Misalnya salah satu manfaat dari mangrove itu kan dia sebagai tempat habitat langfluid ya, langfluid. Jadi kalau langfluid itu kan salah satu pekerjaan langfluid itu dia melakukan penyerbukan terhadap durian. Ketika durian berkembang kan antara bunga jantan dan bunga betina itu sebenarnya diserbukkan oleh langfluid. Nah, kenapa durian di Bangka itu banyak kembangnya tetapi tidak berputik dan tidak berbuah? Karena habitat langfluid, tempat tinggal langfluid di mangrove itu sudah rusak sehingga tidak ada yang melakukan penyerbukan terhadap bunga durian, sehingga durian kita itu banyak bunganya tetapi tidak berbuah, tidak berputik. Nah, makanya kelestarian dari mangrove ya sebagai habitat langfluid itu harus dijaga. Kemudian mangrove juga bisa menjaga ekosistem ikan, udang, kepiting ya. Nah, termasuklah buaya, kan, biawak. Jadi banyak sekali pengetahuan yang bisa dipelajari oleh wisatawan terkait dengan mangrove di Bangka. Nah, di samping itu kan kita juga bisa menyusuri
sungai ya. Itu wisata apa ya? Susur sungai namanya. Wisata susur sungai. Jadi menggunakan perahu-perahu nelayan kan, sehingga nelayan pun mendapatkan pendapatan ya dari apa? Dari sewa perahunya. Cuma harus jaga keselamatannya ya, safety, standar-standar pariwisatanya harus tetap diperhatikan. Jadi ada wisata susur sungai. Jadi sambil menyusuri sungai itu kita mempelajari keanekaragaman mangrove tadi, keanekaragaman hayati yang ada di mangrove, kemudian mempelajari keanekaragaman fauna ya, fauna yang ada di mangrove, mempelajari keanekaragaman apa ikan, udang ya yang ada di mangrove melalui susur sungai ya, susur sungai. Dan kita ketahui bahwa sungai-sungai di Bangka juga dulu merupakan sarana transportasi yang baik ya, yang menghubungkan satu kampung dengan kampung yang lain. Jadi banyak narasi-narasi sejarah yang bisa kita sampaikan kepada wisatawan terkait dengan potensi sungai, potensi mangrove di Selindung. Selindung sendiri kan dalam peta itu, peta Belanda, J.W. Stanford ya, tahun 1885 itu disebutkan namanya itu Sungai Selindung Musuh ya, Selindung Musuh. Artinya tempat berlindung dari musuh ya. Jadi sungai juga menjadi satu benteng pertahanan ya, ketika terjadi perang ya, terjadi serangan dari bajak laut. Nah, sungai juga menjadi tempat untuk berlindung. Makanya sungainya disebut dengan Selindung Musuh. Cuma kan musuhnya hilang sekarang, tinggal selindungnya saja. Nah, jadi banyak potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan rencana induk pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang. Termasuklah ada wisata sejarah tadi ya, terkait dengan Jeramba Gantung. Nah, kemudian yang menarik juga kan kawasan Kerabut ini dulu pada masa Belanda juga menjadi kawasan yang menjadi tempat hortikultura ya, tempat hortikultura, bagaimana orang menanam palawija. Nah, yang sekarang mungkin sudah jarang dilakukan di kota ya, tetapi dengan kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, kita bisa mengembangkan lagi hortikultura itu di Kerabut ya, sebagai potensi untuk wisata. Nah, kalau di sisi sebelah jembatan Selindung tadi dekat Sungai Pandek tadi ada tugu sudah dibangun oleh pemerintah kota, Tugu Ketem Kermango. Nah, banyak sekali orang berkunjung ke sana. Cuma kan harus ada narasi yang baik ya, terkait dengan Ketem Kermango itu. Sebab apa? Sebab kita ini kan harus mengembangkan wisata itu apa yang disebut dengan sustainable tourism ya. Jadi pariwisata yang berkelanjutan. Kalau ketem itu kita ambil terus kan, kita ambil terus, kita jual ya di restoran kan, kepiting asapnya, kepiting raginya begitu hebat kulinernya di Bangka, tapi tidak ada upaya budidaya terhadap kepiting itu, dia akan punah. Nah, makanya ada lagi usaha kreatif ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya untuk membudidayakan kepiting Kermango, dan itu bisa menjadi pelajaran ya bagi wisatawan bagaimana memelihara, membudidaya kepiting itu. Jadi banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di kawasan pengembangan pariwisata Selindung dengan mangrove dan sungainya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Dinas Pariwisata, oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui rencana induk pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang itu dapat terwujud, dan Pangkal Pinang menjadi satu destinasi wisata di Indonesia dan di dunia, dan Pangkal Pinang
semakin beragam destinasi wisatanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.